Welcome to Medi Podcast. Today we have a very special guest from Ayaran Resort Bali. Hari ini kita kehadiran Kak Aris ya. Kak Aris, selamat datang di Medi Podcast. Wow. Jadi Kak Aris ini adalah seorang beverage manager ya di Ayaran Resort. Mungkin atau dari Kak Aris sendiri mungkin memperkenalkan diri dulu kepada kami sebut Meditizen adalah Mediterranean Bali. Bisa dikenalkan dulu mungkin secara singkat saja tentang Kak Aris. Hi everyone, my name is Aris. I am from Singaraja. Basically, I'm doing bartender already since 2018, and right now I'm being a bar leader in Ayaran Resort Bali. Baik, terima kasih Kak Aris untuk waktunya hari ini sudah hadir. Oh, ternyata kita sama-sama dari Singaraja, Kak. Iya, Kota Petarung ya. Kita kota petarung, kota pejuang, kota pendidikan. Iya. Oke Kak, izin beberapa yang akan kita ngobrol santai aja hari ini. Yang pertama mungkin boleh nggak diceritakan sedikit awal mula kenapa Kak Aris bisa sampai memilih karir di dunia bar seperti ini, Kak? Thank you. Sebenarnya awal karir dunia bar sebenarnya awalnya cuma coba-coba ya. Cuma akhirnya ketagihan. Just kidding. Basically, it's funny story because before I was working as a housekeeping on I think on 2016 ya kalau nggak salah. Jadi pas aku kerja di housekeeping, aku lihat ke pool bar, kan main ke pool bar, bisa di pool bar. Aku lihat ada bartender nih, keren banget, shaking the drink, stirring the drink, and I just feel like I need to become a bartender one day. Then I start to growing my career as a bar, and until right now become a bar manager. Oke. Wah, luar biasa sekali Kak. Artinya memang mungkin di awal dari melihat dan akhirnya seperti jatuh cinta kepada bar. Yes, betul. Dalam proses karirnya seperti itu Kak ya. Betul. Kemudian kalau menurut Kak Aris sendiri, bartender itu kalau yang orang yang kurang tahu ataupun belum tahu dan belum ada di sana itu seperti hanya meracik dan membuat minuman. Kalau menurut Kak Aris sendiri bartender itu seperti apa sih Kak? So bartender yang profesional tuh ya is not just only making the drink, but bringing the hospitality inside of the bar. Example kayak misalnya, makanya saya sering bilang ke everyone, not only my staff but our friends also, hospitality is really important behind the bar. Karena we can make a good drink, but no one can make a good hospitality, kind of like that. Jadi menurut saya intinya bartender yang profesional itu adalah bartender yang bisa bertanggung jawab tentang apa yang mereka buat. Simple like the quality or the experience behind the drink. Oke. Berarti tidak sesimpel seperti hanya bisa membuat minuman dan you can be a bartender, tapi untuk bisa be a professional and real bartender ada hal-hal hospitality lainnya yang tentunya harus dikuasai untuk itu. Sangat betul. Nah, lanjut Kak, kalau kita bicara mungkin secara skill dan kompetensi di bar sendiri, kalau menurut Kakak sendiri bagi teman-teman Meditizen mungkin yang baru memulai karirnya di bar, kira-kira mereka akan mulai dari kompetensi dasar apa sih yang sebagai titik tumpu awalnya ketika mereka ingin masuk ke dunia bar seperti itu Kak? Sebenarnya as my experience ya, saya punya 3 prinsip behind the bar yang harus emang dipelajari dari awal ya. Jadi ada 3. Yang pertama itu ada product knowledge, of course. Yang kedua ada skill. Yang ketiga yang paling penting is the attitude and hospitality ya, nggak saya dibilang. Karena product knowledge and skill kalau nggak diimbangi dengan good attitude is will be nothing. Karena istilahnya kayak everyone can learn from the Google or from the college, right? Tapi nggak semua bisa learn a good attitude. Makanya attitude harus emang coming from our side, kayak coming naturally lah istilahnya. Ya itu sih. Baik Kak, berarti tadi ada 3 hal yang di highlight, yaitu adalah pertama dari pengetahuan ataupun knowledge, kemudian ada skillnya juga, dan yang tidak kalah pentingnya adalah attitude Kak ya. Itu yang paling penting. Wow, luar biasa sekali. Kemudian kalau kita bicara secara skill ataupun pengetahuan yang tentunya menjadi dasar sekali, itu ada nggak menurut Kakak, ataukah harus paham basic liquor ataupun hal-hal dasar di bar yang mengarah ke arah sana Kak? Balik lagi, ini kita emang harus belajar hal dasar seperti kalau sebelum kalian join making a drink or making a signature cocktail, kalian harus tahu tentang apa sih bedanya
gin, vodka, tequila, rum, whiskey, brandy kayak gitu. Kita nggak bisa langsung buat koktail. Kita juga harus belajar tentang cara buat mocktail. Kadang some of people say like the mocktail is not really important, but for me personally, mocktail is really important. Karena from the mocktail we can make a good cocktail. Misalnya kayak gitu. Ini paling penting sikap dasar dalam pengetahuan bar aja sih. Artinya kalau kita flashback mungkin di awal karirnya kakak, apa pesan kakak dulu yang harusnya dilakukan sebagai seseorang yang memang baru pertama kali di bar sehingga mungkin karirnya ataupun dari skill dan knowledge-nya itu bisa lebih maksimal di sana. Artinya biar teman-teman ini dapat guidance yang kalau ke bar berarti yang pertama ini dulu, kemudian setelah ini memastery baru kita ke hal yang lain seperti itu, Kak. Jadi saya lebih ke, kalau saya balik lagi ke mungkin ke 8 tahun yang lalu ya, mungkin saya bakal lebih memperdalam atau memperkuat basic bartender saya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin istilahnya kayak mempelajari at least satu hal dalam setiap hari. Mungkin 15 menit or 5 minutes is good, right? And then mungkin yang terakhir adalah cara memperlakukan orang. Dan saya menyadari hal itu sekarang ya, karena kalau kalian melakukan nge-treat orang dengan baik, itu bakal balik lagi ke kita. Kayak istilahnya orang Bali, karma is real lah istilahnya. Ya gitu. Kemudian untuk teman-teman juga sih biasanya kesalahan yang paling sering dilakukan sebagai pemula di bartender itu biasanya kesalahan di bagian apa sih sehingga mungkin mereka bisa preventif ataupun menggunakan ini sebagai acuan agar mereka tidak melakukannya. Atau yang paling sering mungkin muncul ketika kita baru mulai belajar tentang bar. Jadi yang paling sering ya, even pengalaman saya dulu, yang paling sering dilakukan kesalahan itu adalah malu bertanya. Itu ada istilahnya kayak malu bertanya saat di jalan, right? Kayak istilahnya kamu merasa udah pinter nih, tapi kamu ngelakuin sesuatu tapi itu salah. That is really totally wrong kan. Karena setiap outlet, even setiap venue, setiap apapun itu pasti bakal ada yang standar yang beda-beda. Makanya kalau bisa lebih proaktif bertanya kepada your team atau apa ya istilahnya kayak senior atau ke leader kalian dalam dunia bar. Kayak gitu sih. Oke, berarti ada hubungannya dengan attitude juga tentunya. Yes, betul. Kalau kita bicara attitude, kayaknya sempat kakak highlight juga terkait hal ini. Boleh kak diberikan gambaran kalau do and don'ts secara attitude itu yang berterima untuk saat ini, misalnya kakak ada tim baru ataupun ada calon karyawan baru yang akan bekerja dengan kakak, kira-kira dari sisi attitude, ini bagus nih do-nya seperti ini. Kalau don'ts-nya berarti yang ini nggak banget deh, kalau nggak saya bakal nggak kerja sama orang ini kayak gitu kan. Kalau orang baru dalam dunia bar sih, misalnya ada staff baru atau tim baru, kita biasanya melihat di kemauannya dia untuk belajar. Itu yang paling penting. Karena skill tuh bisa dipelajari ya, knowledge bisa dipelajari, tapi rasa kemauan untuk belajar itu yang paling penting. Kayak setiap hari belajar, sama rasa kepuasan, jangan cepat puas lah istilahnya. Kayak gitu sih. Itu yang kita dari sisi leader yang kita nilai ya, kalau ada tim yang baru kayak gitu sih. Oke. Kemudian yang kita ketahui bar itu ketika mungkin waktu-waktu spesifik itu akan sangat-sangat crowded kak ya. Kira-kira secara mentality, secara profesional gimana sih biar operation itu tetap berjalan, artinya tetap tenang, artinya tidak panik sehingga tidak adanya komplain pada saat itu kak. Kira-kira pada situasi apa sih ini terjadi dan bagaimana caranya biasanya kakak menghadapi hal tersebut kak? Biasanya kalau pengalaman saya sih lebih ke stay calm aja sih. Kalau misalnya in rush hour atau mungkin barnya lagi hectic nih, kita harus emang tetap tenang. That's the most important thing. Example, if there is any complaint, we need to sama juga tenang. Kita cari dulu di mana sih, kita perbaiki dulu masalahnya, baru cari akar masalahnya. Jangan tamu itu diajak debat atau di customer itu diajak debat. Intinya selesaikan dulu masalahnya, make the customer or the guest feel happy first, and then we fix the problem. Simple, kayak misalnya tamu emang
bilang koktailnya terlalu manis nih, Hmm. simple. Kita selesaikan dulu, mungkin kita tambahin lemon juice or sourness inside the drink. Hmm. Habis itu baru kita fix the problem with the team, or maybe the team forget put the sourness, atau mungkin nggak follow the recipe. That's we need to fix the problem. Misalnya fix problem dalam artian kita training ulang, mungkin refresh again. Karena kan kadang kita udah kerja setiap hari, kadang sometimes people is forget. Is a we call human lah, human thing lah. Kayak itu sih. Baik. Wah, menarik sekali Kak tentang karena kita ketahui kan bar ini apa ya, kita bilang alkohol dan semuanya, jadi how to keep calm during peak hours and operation dan sebagainya Kak. Kemudian saya yakini Kak, mungkin Kak Aris sudah pernah bertemu dengan ratusan calon kandidat atau mungkin menginterview kandidat yang akan bekerja dengan tim Kakak di tim Kakak itu sendiri. Nah, biasanya hal pertama ketika ketemu seseorang yang memang akan apply di sana, itu hal apa sih yang paling krusial yang Kakak cari biasanya? Yang Kakak lihat, yang Kakak pertimbangkan sehingga, oh sepertinya orang ini cocok nih sama kami gitu bisa. Kalau saya sih lebih ke yang pertama of course penampilan ya. Karena penampilan bukan berarti orang itu jelek atau ganteng, bukan. It's mean like mungkin rapi, wangi. Karena saya percaya once kamu kalau udah lakuin itu, karena kalian tuh wajahnya dalam dunia bar lah. Kalian lihat orang masuk ke bar atau customer duduk depan bar lah, kalian ya at least harus rapi atau wangi lah istilahnya. Kan nggak etis kalau itu balik lagi ke hygiene ya, hygiene sanitize. Sampel kayak misalnya kukunya harus bersih kayak gitu sih. Itu yang saya sering lihat sih dalam dunia bar. Itu kenapa. Yang kedua tuh of course rasa kemauan untuk maju and show your passion. Karena saya nggak mau kalian kerja cuma clock in clock out kayak gitu. That's it. But you need to have the something like sense of belonging of your place. Kayak itu sih. Oke. Kemudian Kak, kalau kita bicara penampilan tadi kan salah satunya hygiene, tentunya rapi, terlihat profesional. Kemudian kalau kita bicara bar itu mungkin ada pertanyaannya sering muncul juga sih, Kak, saya tatoan. Kemudian itu menjadi suatu yang boleh atau tidak Kak sebenarnya sih? Atau itu tergantung kepada manajemen ataupun hotel di mana kita melamar pekerjaan Kak? Kalau masalah tato, correct me if I'm wrong ya. I think it's depend on the management. Kadang ada yang tidak memperbolehkan tato yang terlalu kelihatan ya, Yang visible berarti Kak yang ya? visible ya istilahnya. Tapi kadang juga ada yang emang perusahaannya emang tato is interesting ya gitu lah. Even saya pun mungkin as soon as possible will get the first tattoo. Karena emang tattoo kan bukan istilahnya bukan kriminal ya. Tattoo is a art. Jadi cara mengekspresikan diri ke dalam tinta ke tubuh istilahnya. Kayak itu sih. Baik. Dan kami juga di sini banyak sekali teman-teman yang ingin berkarir khususnya di bartender. Nah, kalau menurut Kakak sendiri jenjang karir di bar itu seperti apa sih? Atau mungkin Kakak dulu bisa menceritakan sedikit berawal dari posisi apa sampai saat ini mungkin Kakak bisa di beverage manager, sehingga mungkin teman-teman bisa mendapat gambaran, oh target saya 5 tahun ke depan minimal saya udah harus di posisi ini nih. Boleh Kak? Jadi sama kayak semua orang kayaknya, everyone need to start from zero. Jadi saya kayak saya dulu start my career at one of the beach club in Bali as a barback ya. Jadi saya percaya baru become a bartender. Istilahnya saya percaya kayak you need to start from barback first. Karena barback tahu basicnya, cara motong garnish, cara buat potong lime atau potong lime ring atau apapun yang basicnya, cara ngejus. Once kamu udah ahli di dalam dunia barback tersebut, then we can like being a perfect lah jadi bartender. Kakak bisa compare bartender yang gak pernah jadi barback sama bartender yang pernah jadi barback. Bisa compare kok hasil kerjanya yang mana yang lebih bagus. Pasti yang pernah pengalaman jadi barback. Makanya saya sering kok bilang sama yang baru-baru start karir lah as a bartender, you need to learn first from the barback. That's the most important thing. Baru start ke bartender, mungkin jadi senior bartender,
baru ke head bar, baru supervisor, baru ke assistant and bar manager, or some of the venue say is a head mixologist kayak gitu sih. Oke. Jadi start from zero to hero. Zero to hero. Wah, luar biasa, Kak. Betul. Nah, dari 3 skill yang tadi, ada skill, knowledge, attitude, dari pengalaman Kakak sendiri, dari 3 hal itu harus seimbang untuk bisa cepat mendapatkan promotion, atau mungkin dari hal-hal yang lebih ke apa ya, oh ini tekun, oh ini orang yang bekerja keras, atau memang dia dari sana memang sudah pinter, dia English-nya bagus dan hal-hal itu. Kira-kira itu dari 3 hal itu mana yang paling mendominasi, Kak, kira-kira ya? Jadi mereka mungkin bisa fokus ke hal mana terlebih dahulu nih untuk bisa mendapatkan, tentunya mungkin mendapat promosi ataupun jenjang karir yang cepat kayak. Kalau saya pribadi pinter tuh sebenarnya relatif ya, nggak ada sih yang pinter, nggak ada yang bodoh. Intinya kemauan untuk belajar ya sih. Itu yang saya tanamin dalam diri sendiri ya. Istilahnya kayak kemauan untuk belajar, kayak we not stop to learning something every day, kayak gitu loh. Dan juga istilahnya kayak once kamu udah ngelakuin itu, pasti bakal gimana istilahnya, happy aja kerja. Itu yang paling penting. Dan yang juga paling penting adalah set up your goals. Kayak saya pribadi dari the last 8 year, setelah saya start karir, saya start tuh bikin istilahnya kayak year calendar atau planning calendar. Tahun 2000 ini mau jadi apa, tahun ini mau jadi apa. Dan kalau emang di perusahaan ini nggak bisa grow sesuai dengan kalian saya, mungkin saya bakal move atau ke ini pindah ke tempat lain, istilahnya kayak gitu. Intinya set your goal and set your dream. That's it. Oke. Kemudian saya sering tuh, Kak, lihat ada yang kayak juggling, ada flare. Menurut Kakak itu sesuatu yang must have atau itu merupakan nilai tambah atau nilai plus yang dimiliki oleh seorang bartender, Kak, kira-kira? Juggling is I think you need to learn also. Karena mungkin kalau kalian ke kapal atau kemana, ke bar, sometimes juggling is a part of the performance in the bar. Even saya pun saat sebelum fokus di dunia mixology, dunia alkohol ya istilahnya, saya start dari juggling first, flare bartender first. Kadang sering dulu sama teman-teman latihan di Puputan sampai jam 3, jam 4, kayak itu setiap hari itu ya. Dan and then I start grow my career as a lebih ke koktail sih, belajar dalam lembaga koktail kayak gitu sih. Oke. Kemudian saya nggak tahu ini mitos atau fakta, kayak yang saya dengar as a bartender itu berarti harus suka minum, nggak? Artinya before duties kadang-kadang ada asumsi sebelum kerja harus sudah setengah ini dulu, harus sudah minum dulu. Nah, menurut Kakak itu menjadi suatu hal yang benar atau tidak, Kak, menurut Kakak? Itu sebenarnya totally wrong, Kak, ya. Kalau ada orang berpikiran seperti itu, mungkin belum siap jadi bartender yang profesional. Kita balik lagi topik awal, being a good professional bartender misalnya. Kalau ada orang seperti itu harus mabuk dulu sebelum sip, harus minum dulu sebelum sip, is totally wrong. Which is karena kadang kalau kita mabuk, simple kayak kalau kita mabuk dalam sip, kamu mabuk, misalnya komplain, kamu marah-marah, orang kan biasanya kalau mabuk marah-marah ikut, kayak misalnya kita will not bring the real hospitality gitu loh, keramah tamahan. Ini kalau bisa sih ya mungkin kalau after sip ya mungkin dari luar venue atau di luar tempat kalian bekerja, it's okay to have maybe a little beer atau bottle of beer with your friend is fine. But before sip is totally wrong. Kita nggak boleh istilahnya minum lah sebelum kerja atau take a shot with the guest kayak gitu. Oke, baik, Kak, terima kasih nih buat teman-teman yang nanti ingin di bar ya itu yang hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Kemudian teman-teman di sini juga banyak banget yang tertarik di bar. Menurut Kakak sendiri untuk saat ini peluang kerja di bar itu seperti apa, Kak? Apakah mungkin kita kan mungkin di hotel ada banyak departemen, ada housekeeping, ada culinary. Nah, menurut Kakak sendiri untuk saat ini peluang kerja di bar itu seperti apa, Kak? Apakah oke atau mungkin persaingan yang ketat banget nih untuk sekarang di bar, Kak? Kalau persaingan of course ketat ya. Tapi kalau masalah kalau ada job opportunity kayaknya masih banyak banget ya kalau di dunia bar.
Makanya saya bilang sebelum kalian join ke bar atau sebelum apply the job, you need to prepare maybe your CP or you need to learn how to email to the company lah. Kadang kan makanya saya sering mungkin memberi masukan kepada kampus-kampus atau ke apa ya college-college lah, misalnya tempat belajar. You need to teach the student how to send the email to the company. Gimana isi subjek, gimana kata pembuka, kata penutup kayak gitu. Kadang saya pun sering buka lowongan kerja ya, dan I really nggak bisa habis pikir. Mereka cuman kirim CP-nya mereka tanpa kata-kata pembuka atau penutup atau even greeting selamat nggak ada, cuma kirim CP gitu ya. That's really totally wrong kayak gitu istilahnya kayak gitu sih. Oke. Mungkin untuk sedikit menuju closing nih Kak, dari semua mungkin pengalaman Kakak selama ini di bar Kak, boleh ceritakan mungkin atau satu momen yang paling spesial menurut Kakak, baik itu dalam situasi bekerja yang Kakak hadapi pada saat itu Kak, yang paling spesial menurut Kakak pada sampai Kakak berada di posisi saat ini Kak? Yang paling spesial, yang paling menyentuh hati saya, yang paling dalam ya, tamu ke bar. Saya pindah-pindah tempat kerja, tamu itu tetap nyari saya ke tempat bar itu. Itu yang buat saya kayak dihargai banget di dunia industri bar lah istilahnya. Even waktu ini saya pernah ke Singapura kan, we met like 5 years ago ya kalau nggak salah, dan mereka masih ingat sama saya itu loh. Makanya saya tekankan dari awal, make the guest looking for you, not your venue kayak gitu. Karena kalau everyone can make a good drink, you know, but no one can make a good hospitality. Something like that. Berarti tidak hanya membuat sebuah minuman yang enak, tapi the person behind the bar yang terkadang menjadi faktor juga penentu dari ya kalau kita hospitality pasti kita bicara service di sana Pak ya. Jadi artinya ada beberapa case bahkan kita tidak berada di venue yang sama, tapi mereka ya mencari kita karena kita offer service yang mungkin berbeda dengan bartender pada umumnya seperti itu Kak ya. Itu yang udah saya lakuin selama tahun-tahun belakang ini ya. And even sometimes they come to the bar and then maybe besoknya kita makan-makan bareng mungkin di restoran kecil atau dimanapun itu kayak gitu sih. Berarti kadang-kadang mereka sampai request Kak, saya mau minuman ini tapi yang buatin harus Kak Aris nih kayak gitu nih. Sering seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Oke. Nah kita bicara sesuatu yang mungkin tidak semua orang bertanya. Kalau kita bicara tipping ataupun secara financially, menurut Kakak sendiri di bar itu seperti apa Kak? Artinya ini sebagai motivasi juga buat teman-teman bahwa ya tidak hanya seorang waiter and waitress will get the tip, tapi bagaimana di bar sendiri Kak menurut Kakak? Oh jangan salah ya, kalau everyone kan say di waiter banyak dapat tipping itu, tapi kalau di bar once you bring a good service lah kepada pasti bakal dicari dan pasti bakal langsung ke tangan kalian lah, misalnya langsung kasih tipping. Tapi kalau saya sistem di bar di leading the team, kita kumpulin tippingnya sih biasanya. Misalnya untuk keperluan kita mungkin outing atau kemanapun itu. Mungkin kalau emang bartender tersebut lagi butuh banget uang, kita izinkan untuk mengambil tipping tersebut. Tapi mesti kita kumpulin sih biasanya tippingnya sih. Oke. Berarti ada ya dan luar biasa sepertinya ya dari tamunya. Sometimes we got in the bar yang paling banyak saya dapat tipping tuh yang kita udah bagi-bagi ya. Last time is like tapi overall is like a 20 million. 20 million in one guest, one customer. Wow, luar biasa sekali. Bahkan melebihi ini sebulan mungkin ya. Karena kita dari awal dari customer itu datang ke bar kita tuh ya kita udah welcoming mereka, udah menganggap mereka seperti family kita. Dan kita jangan pernah mengharapkan tipping kepada kamu ya. Ini kalau kita udah kerja dengan benar, kita kerja dengan setulus hati hasilnya, pasti tipping itu bakal datang sendiri. Kadang orang mengharapkan tipping
harus mantipin pasti bakal nggak dapat. Oke. Karena mereka nggak tulus ya istilahnya. Dia mengharapkan DP kan nggak tulus ya. Kemudian Kak, kalau bar itu kita bicara alkohol, kemudian biasanya bekerja late night Kak, sampai malam. Ada tips nggak untuk kita di bartender nanti atau teman-teman di bartender tetap stay fit Kak? Artinya kita ketahui sendiri jika kita tidak menjaga kesehatan kita, tentunya kita nggak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Nah kalau Kakak sendiri, bagaimana Kakak mengatur agar tetap fit nih, walaupun memang setiap hari harus bekerja late night sampai malam, makan sampai dini hari, ataupun alkohol ini menjadi sesuatu yang memang sebagai konsumsi harian lah itu Kak. Apa yang biasanya Kakak lakukan agar tetap fit nih dan kita bisa ready untuk duty selanjutnya Kak? Kalau saya sih saya kan sering emang duty sampai jam 2, jam 3 ya. Kadang kita pulang sampai jam 4 atau jam 5. Kita saya sih lebih banyak minum air putih. Itu yang paling penting biar kita nggak dehidrasi lah sana. Dan jangan telat makan. Itu yang paling penting. Jadi perbanyak minum air putih sih. Dan kalau emang waktunya kalian day off ya day off. Jangan mungkin minum mungkin kalau ya minum is fine. Tapi juga jaga kesehatan gitu. Artinya dengan istirahat cukup, air putih, ya pola hidup sehat, makanan yang itu masih bisa mengimbangi Kak ya, walaupun memang secara tuntutan pekerjaan harus sampai malam, dini hari bahkan dilakukan itu sebagai reguler. Bahkan Kakak sampai saat ini saya lihat masih tetap fit nih dalam posisi masih fit ya. Walaupun jarang olahraga. Baik Kak Aris, terakhir nih Kak, boleh kasih pesan sedikit bagi teman-teman yang sekarang masih belajar atau masih berjuang nih dalam proses menjadi the real bartender. Sekiranya apa yang bisa Kakak sampaikan sebagai closing hari ini sehingga mereka bisa mendapatkan sedikit motivasi dari Kakak sendiri. Buat teman-teman meditisan ya, salah. Bukan cuma teman-teman meditisan, mungkin semua pelaku industri yang baru mau join behind the bar lah. Yang paling penting itu adalah nikmati prosesnya, itu yang paling penting. Yang kedua adalah of course we need to learning about the attitude, itu juga penting. Dan pelajari at least satu hal kecil setiap hari. Karena example kayak misalnya rapi dulu baru cepat, konsisten dulu baru kreatif kayak gitu ya. Karena suatu bentuk profesionalitas itu terbentuk dari disiplinnya kita sebagai people behind the bar industry kayak gitu sih. And once you already join the bar company or bar industry, one message for all of you: make a people looking for you, not your venue or your outlet. Thank you. Oke, so buat meditation yang lagi nonton, artinya semoga obrolan ataupun diskusi kita hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Tentunya tadi yang di-highlight adalah never stop learning, artinya apapun, kapanpun, sampai usia berapapun, artinya selalu membuka diri untuk terus belajar, karena pasti ada setiap hal yang baru dalam dunia bar ini yang selalu berkembang dengan metode yang baru, dengan ingredients yang baru, sehingga teman-teman selalu mengupdate diri di sana. Dan yang terpenting garis bawahnya adalah disiplin sebagai bagian dari attitude tadi. Yes, betul. Karena itu akan membantu teman-teman dalam proses karir ke depannya, sehingga mencapai goalsnya dengan secepat mungkin, tentunya menjadi posisi yang teman-teman inginkan. Tentunya dengan seiring berjalannya waktu, dengan posisi yang lebih tinggi, teman-teman juga pasti mendapatkan sesuatu yang lebih di sana. Baik, terima kasih Kak Aris untuk waktunya hari ini. Luar biasa sekali kita bisa sharing, khususnya untuk di teman-teman yang akan berkarir di bar khususnya. Baik teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe di Medi Podcast, dan jangan juga ketinggalan episode-episode seru lainnya. See you in the next Medi Podcast. Thank you and have a good day. Thank you, bye-bye. Yeah.